Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seperti biasa, kurang lebih sebulan sekali kita melanjutkan bedah buku Bergegaslah Taubat Sebelum Terlambat, dan kita sudah menyelesaikan bab terakhir tentang masalah kembali kepada Allah. Perlu saya titik beratkan kembali Bapak Ibu sekalian bahwasanya tidak ada jalan yang paling benar, jalan yang paling membawa kepada kebahagiaan, ketentraman jiwa, ya, kesuksesan, kecuali jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kita meniti dan mempelajari apa yang telah Allah halalkan sehingga kita nikmati semuanya, dan apa yang telah Allah perintahkan kita kerjakan, karena semua itu pasti kebaikan, seperti Allah suruh jujur, amanah, tanggung jawab. Kemudian begitu juga dengan ibadah-ibadah khusus kepadanya seperti sholat, membaca Al-Quran. Semua ini membawa kepada ketentraman jiwa. Dan semua yang dilarang maka akan dijauhi. Seperti misalnya mengganggu orang lain, ya, mencuri, menggibah, memfitnah, memukul, membunuh, dan segala macam perbuatan yang dilarang dalam agama, dan itu pasti akan membawa pada keburukan. Oleh karena itu orang yang berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dipastikan dia sangat tentram jiwanya, hidupnya bahagia, jauh dari gangguan-gangguan. Coba praktikin dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau seandainya kita selalu introspeksi diri sebelum memulai aktivitas kita dalam keseharian, kita selalu mulai dengan ibadah, misalnya sholat subuh. Apalagi kalau bisa berjamaah sangat baik. Ibu-ibu mungkin di rumah dengan sholat qabliyahnya, lalu zikir paginya, semua itu kita kerjakan dengan baik, tepat waktu, benar semuanya, tata caranya dan ucapannya. Kemudian mulailah kita beraktivitas, dan kita targetnya adalah mencari rezeki yang halal kalaupun di luar rumah, atau mungkin hal-hal yang lain dibolehkan seperti silaturahim keluarga, seperti menuntut ilmu, dan segala macam hal yang positif. Kalau tidak, kita tinggal di rumah. Dan salah satu yang membuat, ya, ketentraman itu datang adalah tentramnya orang di dalam rumahnya pada saat tidak ada hal yang mendesak untuk dia keluar. Lalu kemudian dia melakukan kewajiban-kewajiban seperti azan, dia sholat, kemudian sampai dia tidur di malam hari pun dia dalam kondisi semuanya maksimal dalam hal-hal yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dipastikan akan mendatangkan ketentraman jiwa. Seperti itulah, dan beda sekali dengan orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kalau orang yang penuh dengan penipuan, ghibah, fitnah, mencuri, manipulasi data, atau apalah pelanggaran-pelanggaran, maka dipastikan hidupnya akan jauh dari jalan Allah, dan otomatis seperti jalan syaitan. Tidak ada jalan yang lain kecuali jalan Allah dan jalan syaitan, dan otomatis juga tidak ada ketentraman jiwa. Akan selalu saja ada lahir musuh-musuh dia dari kalangan manusia. Belum lagi memang hukuman yang sangat mengancam dia dari sang pencipta Allah karena dia melanggar. Dan di muka bumi ini cuma ada dua jalan, jalannya Allah, dan itu jalan yang benar, jalan kebahagiaan, ketentraman jiwa. Ini sangat tepat untuk kita tempuh. Jadi sudah saya jelaskan, yaitu dengan mempelajari dan meniti apa yang telah Allah perintahkan, diterapkan dalam kehidupan wajib ataupun sunnah, apa yang Allah halalkan dinikmati, dan apa yang Allah larang dijauhi. Dan jalan ini akan membawa ke surga. Dan juru bicara Allah subhanahu wa ta'ala adalah para nabi-nabi. Itulah sebabnya diutus para nabi, di antaranya Nabi Muhammad SAW. Kemudian penyambung lidah Nabi Muhammad SAW adalah para ulama dan da'i. Seperti sekarang Bapak Ibu duduk di majelis ilmu seperti ini sebenarnya sedang, ya, seperti berada dalam majelis Nabi SAW, karena mendengarkan wasiat dan apa yang beliau telah diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada umat manusia. Dan ini adalah jalan yang benar. Sementara ada jalan yang kedua, dan ini jalan yang salah, itu jalan syaitan. Dan jalan syaitan akan membawa ke neraka. Semuanya isinya bertolak belakang dengan apa yang Allah halalkan, dan ditinggalkan yang dihalalkan, dan selalu berbuat apa yang Allah haramkan. Maka ini akan membawa kepada kesempitan dada, ya, walaupun rumah itu luas, bumi ini luas, kita merasa sempit, merasa sumpek, merasa gelisah. Semua itu karena pelanggaran dan berada di jalan syaitan. Dan juru bicaranya syaitan adalah para ahli maksiat. Kalau kita berteman pada mereka, orang yang kerjanya setiap malam di bar, di karaoke, di diskotik, yang diajikan sebagai teman,
yang setiap hari hanya merokok, minum minuman keras, narkotika, manipulasi data, gosipin orang, maka ini semua akan membawa kepada kesempitan dada. Ya, selalu gelisah. Adanya gangguan-gangguan yang datang tanpa kita harapkan. Apakah dari pasangan hidup, dari anak-anak, dari kerabat, dari orang-orang terdekat, semua itu akan terjadi. Ya. Dan ini akan membawa kepada keadaan seperti mereka para ahli maksiat itu. Dan juga juru bicara yang kedua adalah para dukun, peramal, penyambun, penyihir yang nanti pasti ini akan membawa ke dalam neraka. Makanya Nabi SAW pernah keluar dari masjid, Bapak Ibu sekalian, kemudian menggaris sebuah garis yang lurus dan beliau mengatakan ini adalah jalannya Allah, ujungnya surga ini. Lalu kemudian beliau menggaris di sekitar garis lurus itu, garis-garis yang kecil, beliau mengatakan inilah jalan-jalan syaitan, atau jalan-jalan yang di setiap jalan itu ada syaitan yang memanggilnya. Jadi orang harusnya berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berada di rel, keluar dari rel itu, sudah mulai ada kemaksiatan atau kesalahan, segera kembali. Segera kembali ke rel ini dan pasti akan kembali pada ketentraman jiwa. Ya. Berapa banyak orang mungkin hartanya sedikit, rumahnya biasa. Ya. Tetapi karena dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, azan, sholat, tutup aurat, dia hati-hati dari makanan dan minuman yang masuk, dia harus selalu halal, kita temukan jiwanya sangat tentram. Berapa banyak orang yang punya rumah sangat luas, harta melimpah, tapi nggak ada ketentraman jiwa justru karena jauhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bisa menggabungkan keduanya, memiliki fasilitas dunia ini yang Allah berikan harta, jabatan, tempat tinggal, transportasi dan segala macam, diikuti dengan ketaatan, maka itu puncak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Nabi SAW katakan manusia 4 golongan, yang paling baik dan sempurna adalah manusia yang Allah berikan ilmu dan harta. Dia punya ilmu agama dan juga dia punya harta dan keduanya dihabiskan di jalan Allah. Ya, ini golongan yang terbaik, kita selalu targetkan ini. Karena mereka akan sibuk selalu dalam detik-detik hidupnya untuk mengisi kebaikan dan akhirnya Allah berikan fasilitas, diberikan harta melimpah, diberikan ilmu yang luas gitu. Golongan kedua yang Allah berikan kepada mereka ilmu tapi tanpa harta. Namun dia tulus dengan niatnya berkata, artinya dia tahu ilmu agama tapi nggak punya harta, dia nggak bisa bangun masjid, nggak bisa bantu anak yatim, nggak bisa sedekah lah. Maka dia berkata golongan kedua yang hanya diberikan ilmu ini, kalau seandainya Allah berikan aku harta sebagaimana diberikan golongan yang pertama, aku akan berbuat yang sama. Maka mereka, kata Nabi SAW, sama pahalanya. Golongan ketiga adalah orang yang buruk. Orang yang diberikan harta tapi tidak punya ilmu, tidak pernah mau belajar agama, tidak ada majelis ilmu yang dihadiri, tidak tahu mana halal, mana haram. Maka mereka sibuk mencari pendapatan-pendapatan haram dan sibuk menghabiskan di jalan yang haram. Ya, uangnya hanya habis pada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang buruk. Orang yang lebih buruk lagi adalah golongan keempat yang tidak diberikan harta dan tidak diberikan ilmu. Jadi sudah bodoh ilmu agama, miskin lagi. Namun sayangnya dia melihat golongan yang ketiga tadi yang punya harta haram, tidak punya ilmu dan dihabiskan dalam maksiat, maka dia pun berkata kalau seandainya saya diberikan seperti orang ini, saya akan buat yang sama. Maksudnya akan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berdua golongan ketiga sama 4 ini sama dosanya. Ya. Jadi ini sedikit review tentang materi kita yang lalu. Kita membahas dari halaman 23 sampai halaman 27 pada kesempatan yang lalu tentunya ya. Dan sudah kita bacakan dalam surah Al-Mu'minun, surah nomor 23 ayat 99 sampai 115 kalau saya ingat saya waktu itu ya. Tentang masalah penyesalan yang akan terjadi nanti pada hari kiamat. Dari orang-orang yang banyak keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala ini, sibuk di jalan-jalan syaitan, akhirnya dia menyesal pada saat meninggal dunia. Baik, kita akan masuk pada kesempatan ini insyaallah. Tema yang lain di buku kita ini tentang masalah taubat nasuha. Ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian berada dari halaman 29 sampai 35 atau 36 kurang lebih. Saya tidak tahu apakah ini bisa kita tuntasin atau tidak, tapi kita coba menyelesaikannya ya. Satu bab khusus tentang masalah taubat. Nah taubat ini bahasanya atau artinya adalah kembali. Ya, secara etimologi dia kembali. Kalau taubat kepada Allah berarti kembali kepada Allah. Karena dia mengakui kesalahan yang dia lakukan. Umumnya semua kesalahan dan pelanggaran pasti diikuti dengan penyesalan. Allah berikan dalam hatinya menyesal, dia tahu itu salah. Sehingga akhirnya dia tidak mengulanginya lagi. Ya, dia tidak mengulanginya. Nah, taubat ini saya melihat adalah sebuah tiket VIP luar biasa gitu. Karena dengan taubat ini Allah bukakan pintu ini satu saja,
maka sudah cukup memberikan kepada kita keselamatan dunia akhirat. Bagaimana tidak? Orang berbuat dosa 70 tahun misalnya, non-stop buat dosa setiap hari. Kalau Allah izinkan dia di umur 71 dia taubat, dia kembali kepada Allah walaupun hitungan menit, yang penting dia tulus kepada Tuhannya, dosanya 70 tahun bersih. Ini luar biasa tiket VIP, sampai sebagian ulama pada saat melihat jemaah haji yang datang di musim haji dan melihat mereka dalam kondisi sudah ubanan, sudah tua, ada yang pakai kursi roda, kemudian masih bisa datang haji pada saat itu luar biasa. Allah menginginkan mereka kembali di jalan Allah di akhir hidup mereka. Berapa banyak di antara mereka yang tadinya mungkin belum sholat, akhirnya sholat pulang dari haji misalnya. Itu Allah ingin kebaikan buat mereka. Bahkan setiap orang di antara kita, kalau Allah berikan kesempatan untuk melakukan satu perbuatan ibadah, pastikan itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada dia. Kata Ali radhiyallahu anhu, kalau Allah mengizinkan lisan seorang hamba beristighfar, berarti Allah tidak ingin menyiksanya. Kalau Allah mau kan Allah bisa tahan lisannya, tidak akan ucapkan astagfirullah. Tapi dengan astagfirullah dia selamat dari siksa Allah, gitu kan? Karena istighfar akan menyelamatkan dia dari siksa, kan gitu. Nah, taubat ini Bapak Ibu sekalian manfaatnya besar sekali. Selain tadi membersihkan kesalahan kita masa lalu, sehingga kita bisa selamat dari hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala, taubat ini akan mengembalikan semua fasilitas yang tertahan karena dosa. Jadi kalau seorang hamba melakukan dosa, itu berarti dia telah membuka sebuah pintu ya untuk mengurangi fasilitas dia. Karena dosa itu mirip kalau kita di perusahaan kita melanggar. Nah, kalau melanggarkan di perusahaan buat pelanggaran, berarti dia sudah membuka pintu ancaman untuk dia mendapatkan kekurangan fasilitas ya. Misalnya dipotong gaji ya. Misalnya dia tidak mendapatkan bonus ya. Misalnya dia mendapatkan SP atau surat peringatan. Ada bahkan lebih parah karena besar pelanggarannya maka langsung di PHK kan gitu. Dikeluarkan dari perusahaan dengan tidak terhormat misalnya. Maka itu di perusahaan manusia. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa disamakan Allah dengan makhluknya, tapi Allah memiliki peraturan-peraturan kalau dilanggar maka orang itu sangat dekat dengan ancaman. Cuma bedanya antara Allah dengan makhluknya, kalau manusia mungkin Bapak Ibu buat pelanggaran di perusahaan, maka bisa saja dikeluarkan dari perusahaan dan perusahaan tidak akan menerima lagi. Siapa di dunia ini Bapak Ibu sekalian pemilik perusahaan yang masih mau menerima pegawainya yang sudah melakukan pencurian misalnya, atau manipulasi data, atau pernah memukul temannya, atau menyakiti atasannya dengan kata-kata yang tidak baik misalnya? Tidak ada, gitu kan? Orang manusia tidak akan memaafkan orang seperti ini, atau mungkin tidak akan menerimanya minimal lagi kerja. Kalaupun membuka pintu maaf misalnya, maka tidak akan interaksi lagi dari sisi pekerjaan, kan gitu. Tapi Allah Azza wa Jalla berbeda. Kalau kita taubat Bapak Ibu sekalian, maka semua kesalahan kita yang lalu dimaafkan. Dan ini dan di sisi Allah SWT semua fasilitas yang dia tadinya tertahan karena membuka pintu dosa dikembalikan. Ya. Jadi kalau kita kayak di perusahaan tadi bisa kembali kerja lagi, bisa seperti nama kita pertama harum, gak ada urusannya dengan masa lalu. Makanya kata Nabi SAW, At-ta'ibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang taubat dari dosanya maka seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Jadi tidak ada hukuman sama sekali bagi dia. Ya, sebagaimana juga sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain, at-taubatu jubbu ma qablaha, taubat akan membersihkan kesalahan-kesalahan yang lalu. Yang berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala fasilitas yang tadinya tertahan karena dia buat dosa dikembalikan. Makanya orang yang sudah taubat itu kembali Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu rezeki, tapi sudah yang halal bukan lagi yang haram. Kembali Allah bukakan pintu-pintu yang banyak tertutup mungkin sebelumnya, dari ketentraman jiwa, kebahagiaan, teman-teman yang baik, komunitas yang baik dan seterusnya lah. Allah berikan bertahap, Allah berikan, maka Allah kembalikan yang tadinya tertahan karena dosa dia. Plus lagi tambahannya adalah di akhirat nanti dia akan mendapatkan surga yang terbaik. Tidak ada kata terlambat dalam Islam. Walaupun dia taubat di akhir hidupnya, tetap dia akan mendapatkan fasilitas terbaik nanti di surga. Ya, makanya kisah yang pernah saya sampaikan kalau masih ingat Khuwairik, ya. Khuwairik ini seorang pendeta Yahudi, saya ingatkan kembali kisahnya, di mana dia pada saat Nabi SAW mengumandangkan memanggil untuk perang Uhud di 16 Syawal hari Sabtu tahun 3 Hijriah, selepas subuh seruan Nabi SAW menyebar di seluruh Madinah untuk memanggil muslimin. Sebenarnya dari hari Sabtunya ya,
dari hari Jumatnya Nabi sudah suruh sampaikan sampai hari Sabtu paginya. Lalu kemudian berkumpullah semua orang-orang untuk ikut berperang termasuk Khuwairik. Khuwairik sempat mengajak ya kaumnya untuk masuk Islam tapi tidak mau masuk Islam, akhirnya dia syahadat sendiri. Dia masuk Islam di waktu duha dan peperangan terjadi beberapa saat setelah itu. Subhanallah, di medan perang dia terbunuh mati syahid sebelum waktu duhur. Jadi Khuwairik baru masuk Islam waktu duha, dia ikut berperang di Uhud, dia terbunuh mati syahid. Maka waktu jenazahnya dilihat oleh Nabi SAW, beliau mengatakan, apakah ini orang yang tadi baru masuk Islam? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin melihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihat orang ini. Karena dia masuk Islam di waktu duha, berarti kan tidak ada kewajiban sholat subuh, karena sudah lewat waktunya. Duhur belum masuk waktunya, dia sudah mati syahid. Berarti belum ada kewajiban sholat kena pada dia, karena dia baru masuk Islam dan sudah terbunuh mati syahid. Begitu Islam melihatnya. Masuk surga, walaupun tadinya adalah orang Yahudi, membenci Islam, mengatakan Uzair adalah anak Allah, ya, memusuhi Nabi Musa alaihissalam dan sekian banyak pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan. Tapi Allah terima dengan kelapangan buat dia untuk memaafkan, untuk lapangan buat dia dengan memaafkan kesalahan-kesalahannya. Jadi luar biasa taubat itu Bapak Ibu sekalian. Ini prolognya dulu ya, pembukaannya tentang kedudukan taubat itu. Jadi taubat itu kembali kepada Allah SWT, ini akan mendatangkan kebahagiaan, ketentraman jiwa, dan plus fasilitas yang tadinya tertahan karena dosa akan dibukakan kembali di dunia, dan di akhirat akan mendapatkan balasan surga yang terbaik. Jadi tidak ada kata terlambat. Walaupun kita baru taubat hari ini misalnya karena mendengarkan materi ini dari dosa-dosa kita semuanya, tetap fasilitas di surga bisa kita kejar, ya, dengan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan fasilitas yang terbaik. Bukan mustahil. Kata Nabi SAW, kalau kalian minta surga, minta Firdaus karena dia tertingginya surga. Mungkin kalau kita mau ukur amalan kita tidak akan cukup, tapi rahmat Allah luas. Tugas kita hanya merengek kepada Allah saja. Nangis saja sama Allah, sujud, mohon kepada Allah, walaupun dosa kita banyak yang lalu, Allah bisa berikan kita fasilitas yang terbaik. Nah, itu yang terjadi di dalam agama Islam. Dan ini taubat ini sebuah tiket VIP. Cuma butuh diikuti dengan nasuha. Apa itu nasuha? Tulus. Memang betul-betul dia taubat karena dia menyesal pada Tuhannya. Ya. Jadi bukan karena ajakan temannya, bukan karena disuruh sama orang tuanya, bukan desakan pasangannya, bukan. Bukan anaknya, memang dia sendiri merasa ini salah. Ada orang, tidak ada orang, dia tetap taubat atau kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nasuha. Tulus ini maksudnya betul-betul dia merasa dia salah, dia memohon ampun kepada Allah, dan dengan ketulusan ini dia tidak akan mengulangi pelanggarannya. Ya, seperti itu yang dimaksud dengan taubat nasuha. Makanya judul kita bertaubat dengan taubat nasuha. Kapan taubatnya tidak nasuha, tidak tulus, dia masih ada niat untuk mengulangi dosanya, maka berarti tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Imam Nawawi mengatakan ada 3 syarat mutlak taubat itu. Sering kita ulangi dari awal dalam buku kita ya. Meninggalkan dosa itu seketika, lagi bohong, lagi riba, lagi zina, berhenti. Yang kedua sesali. Yang ketiga janji sama Allah tidak akan mengulanginya, maka akan diterima taubatnya. Saya akan bacakan ya. Di bab kita ini bertobat dengan tobat nasuha di halaman 29, Allah Subhanahu Wa Taala akan selalu menerima taubat hambanya selama dia mau bertaubat. Namun demikian akan sangat berguna baginya jika bertaubat itu atau taubat itu diiringi dengan janji untuk tidak mengulangi dosa lagi. Sebagaimana Allah memerintahkan orang beriman agar bertaubat dengan taubat nasuha. Jadi taubat nasuha tadi yang tulus, yang tidak ingin mengulangi lagi dosa itu. Dalam surah At-Tahrim surah nomor 66 ayat 8 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuhan asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan dengan taubat itu Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan juga memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi di sini dari ayat ini kita bisa lihat dimaafkan kesalahan dunia, tadi saya katakan berarti fasilitas di sisi Allah SWT, berarti fasilitas akan kembali.
yang tertahan dari dosa dan di akhirat akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi berkumpul semua kebahagiaan dunia akhirat dengan taubat nasuha. Ibnu Jarir, ini seorang ahli tafsir, berkata, Ibnu Muthanna menyampaikan kepada kami, Muhammad mengatakan kepada kami, Syu'bah menyampaikan kepada kami dari Simak ibn Harb, dia berkata, ini sanad hadisnya ya. Aku mendengar An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma, An-Nu'man sahabat, Bashir ayahnya sahabat, kita bilang radhiyallahu anhuma, berkhutbah. Aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, yaitu ketika dia melakukan dosa dia tidak akan kembali lagi melakukannya. Nah, itu makna daripada taubat nasuha. Ya. Kalau seandainya Bapak Ibu sekalian kita berpikir rasional saja. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan segala sesuatunya, termasuk kebutuhan dasar kita tidak bisa kita nikmati, misal makan, minum, ya, biologis, pakaian, apalah, pekerjaan, jabatan, ya, dan segala macam. Ini nggak boleh semuanya. Tidak ada yang halal. Sementara tubuh kita butuh makanan, tubuh kita butuh minuman, kita butuh pakaian, kita butuh pekerjaan, kita butuh menjaga nama baik kita misalnya, dan seterusnya, pergaulan, biologis, semuanya haram. Maka wajar orang melanggar. Ini enggak, dibukain pintu halal penggantinya. Kan sering kita kasih contoh itu. Allah berikan kita kebutuhan tubuh kita dengan protein hewani misalnya. Kalau semua hewan Allah haramkan untuk kita makan dagingnya, maka kita kerepotan karena tubuh kita butuh itu. Allah ciptakan tubuh kita butuh protein hewani. Tapi Allah hanya mengharamkan babi dan yang bertaring. Jumlahnya tidak banyak itu. Tapi diganti dengan sapi, kambing, ayam, kelinci, dan semua hewan air halal. Berapa miliar jumlahnya itu. Kita makan ikan aja potong sedikit kecil aja sudah kenyang, apalagi satu ekor misalnya. Kan itu luar biasa bagaimana Allah SWT beri penuhi kebutuhan kita. Dan di laut ini tidak habis-habis jumlahnya hewan tersebut, banyak sekali. Berarti Allah datangkan pengharaman babi tadi dan hewan bertaring sebagai ujian kepada kita. Ya. Di perusahaan saja, di manusia misalnya, supaya mudah difahami, pasti ada saja kan hal-hal yang kalau kita langgar dikeluarkan dari perusahaan. Mungkin kalau Anda pertama melamar jadi pegawai, maka yang ditawarkan oleh HRD-nya misalnya, kalau kerja on time gini dan begitu akan dapat ini, ya, fasilitasnya kan. Dapat uang gaji sekian, dapat ini, dapat itu, fasilitas kendaraan misalnya, atau rumah dinas dan segala macam lah, apa yang dikasih, bonus-bonus dijelaskan semua. Tapi dari satu sisi, semua perusahaan pasti juga punya hal-hal yang berupa ancaman. Ya, coba tanya, kalau saya melanggar, saya tidak datang on time, akadnya jam 7.30 sampai jam 5 sore, tapi saya datang jam 8 misalnya, pasti akan ada hukumannya, nggak mungkin tidak ada. Kalau pekerjaan target 3 bulan, saya nggak penuhi, apa konsekuensinya? Pasti akan ada. Dan puncak-puncaknya kalau ditanya, apa yang membuat saya dikeluarkan dari perusahaan? Oh, kalau Anda mencuri, oh kalau Anda begini, oh kalau Anda begitu. Nah, seperti itu agama. Ya. Jadi kalau kita kerjakan semua kebaikan-kebaikan, kita menjadi seorang yang berprestasi. Kalau perusahaan tadi jadi pegawai yang prestasi, kita akan dapat semua fasilitasnya. Tapi kalau kita langgar, maka akan ada ancaman berkurangnya fasilitas, bahkan bisa hilang sama sekali. Sebagaimana di perusahaan, nah seperti itu. Cuma perbedaan tadi saya bilang, kalau di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengakui kesalahan kita dan kita kembali, maka bedanya dengan manusia, kalau manusia kita tidak akan dikasih lagi fasilitas itu, kayak bekerja kembali ke perusahaan itu misalnya, atau jadi partner bisnis lagi, atau jadi pasangan hidup lagi, enggak. Tetapi kalau di sisi Allah Subhanahu wa taala kita dikembalikan semua fasilitas tadi. Ats-Tsauri, bagi yang pegang buku, Ats-Tsauri itu Sufyan Ats-Tsauri namanya, itu julukan beliau ya, nama dia Sufyan. Sufyan Ats-Tsauri ini adalah seorang ulama yang masyhur di Mekah. Berkata dari Simak, dari An-Nu'man, dari Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, taubat nasuha adalah seseorang bertaubat dari dosa lalu dia tidak lagi mengulanginya atau tidak ingin lagi mengulanginya. Dia tidak mau lagi mengulanginya. Nah, itu namanya taubat nasuha. Ini yang sedang kita bahas. Sehingga fasilitas yang Allah tahan karena dosa kita tidak dikembalikan, dan di akhirat kita selamat masuk atau ke surga. Ada di situ yang saya kasih tanda kutip ya. Karena ini Allah amanahkan buku ini kami susun. Taubat nasuha adalah seseorang bertobat dari dosa lalu dia tidak lagi mengulanginya atau tidak ingin lagi mengulanginya. Ini tagline-nya nih, ya. Yang di sebelah kiri yang ada tanda kutip itu, sedikit kami bold tulisannya, itu untuk menitik beratkan ini loh taubat itu.
Ya. Ingat Bapak Ibu sekalian, tujuan majelis ilmu seperti ini bukan duduk meramaikan dan dengar telinga kanan keluar telinga kiri, bukan. Sayang sekali kalau Bapak Ibu kumpul di sini hanya untuk itu. Kita duduk di sini sama-sama, saya meluangkan waktu, Bapak Ibu meluangkan waktu supaya kita mengetahui apa yang Tuhan kita perintahkan lalu kita praktikin dalam kehidupan kita. Orang yang pintar adalah orang yang melakukan hal tersebut. Dia mengambil pelajaran dari apa yang sudah Allah dan Rasulnya jadikan sebagai wahyu untuk disampaikan. Hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan Bapak Ibu hadir di sini sebagaimana juga saya hadir. Allah juga memudahkan tutur kata ini keluar untuk kita sama-sama merenungi. Maka orang yang cerdas orang yang mengambil sebagai pelajaran dan kemudian diterapkan dalam kehidupan dia. Jangan hanya sekitar oh tadi ceramahnya bagus ya, oh tadi bahasan tentang ini ya, tapi nggak ada manfaat buat dia. Kembali dari sini berulang lagi dosanya, berulang lagi pelanggarannya. Lalu apa manfaatnya bahasan? Sayang sekali. Majelis ilmu tujuannya untuk diterapkan ilmu tersebut dan kita tidak membahas masa lalu seseorang. Saya selalu mengatakan dalam setiap pengajian saya, kalau kita sedang membahas sebuah tema, kita sedang berbicara hari ini ke depan. Ya, apapun itu sifatnya. Masa lalu ada yang kita langgar itu berarti masa lalu. Tinggal sekarang kita perbaiki ke depan selama Allah masih kasih umur supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di situ kami angkat ya, firman Allah Subhanahu wa taala diambil dari potongan tadi wahyu ayat 8 surat Tahrim 66. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini maksudnya bagi orang yang taubat nasuha. Siapa di antara kita punya jaminan Bapak Ibu sekalian bisa hidup selamanya? Enggak ada. Kita pasti bisa meninggal. Mau kulit kita masih kencang, mau umur kita masih muda, ya mau program kita masih banyak, tidak harus sakit dulu. Kita bisa meninggal seketika. Beruntung orang yang faham ini, dia segera taubat lalu dia isi sisa umurnya dengan kebaikan. Dia segera selamatkan dirinya. Dan insya Allah fasilitas dunia akan kembali, di akhirat juga akan diberikan yang terbaik. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi mereka penghapusan dosa dan di akhirat Allah masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Selain itu, bagi orang yang gemar beristighfar, bertobat dan menyesali dosa-dosanya, Allah janjikan kedudukan yang baik di dunia. Allah Subhanahu wa taala limpahkan rezeki yang banyak baginya, rumah tangga yang harmonis, anak keturunan yang saleh. Allah Subhanahu wa taala hindarkan diri dari berbagai macam musibah. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Nuh, surah nomor 71 ayat 10 sampai ayat 12. Ini perkataan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, menyebutkan tentang masalah manfaat istighfar dan taubat dan apa yang didapatkan. Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh Dia Allah Maha Pengampun. Jadi sebesar apapun dosamu pasti akan dimaafkan. Tinggal merengek, mohon saja kepada Allah. Niscaya dengan taubat dan istighfar itu, D-nya besar kata ganti Allah, akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Di sini bukan berarti musibah ya. Kalau hujan turun, ya kayak kita kan sekarang kemarau nih ya, sampai ada perintah untuk sholat istisqa ya. Karena sudah lewat September, ini sudah masuk Oktober, belum hujan-hujan juga biasanya yang ini September, Oktober, November, Desember, 4 bulan ini kan hujan ya. Ini tidak. Sampai saya kemarin sempat ada tablik akbar di Jawa Timur, lewat di satu daerah gitu ke tempat lokasi tablik akbar itu kering sekali, sampai pecah-pecah tanah di sana. Kuasa Allah SWT. Nah, turun hujan ini manfaat karena tanah yang mati pun gersang ya, peceklik itu akan basah dan mulai tumbuh tumbuhan. Dari situ ada genangan-genangan air, sungai mulai mengalir lagi ya. Kemudian bermanfaat bagi hewan, bermanfaat bagi tumbuh-tumbuhan, bermanfaat bagi manusia. Air itu luar biasa. Ya, makanya Allah SWT mengatakan dalam firman yang lain, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan dari air semuanya bisa hidup. Ya, manusia bisa tahan tanpa makan tapi tidak bisa tahan tanpa minum. Kita bisa tahan lapar. Abi Dzar radhiyallahu anhu pernah tinggal 40 hari di Mekah tidak makan apa-apa kecuali minum air Zam-Zam. Hidup. Gitu kan? Tapi kalau tidak minum ini enggak mungkin. Ya. Oleh karena itu air itu sumbernya, makanya dikatakan Allah dengan istighfar menurunkan hujan buat kalian, maksudnya kesuburan, makmur datang dari langit sana. Kemudian Dia juga, D-nya kata ganti Allah, memperbanyak harta. Berarti tobat sama istighfar akan mendatangkan sumber rezeki dan juga anak-anak. Bagi yang belum karunia anak, Allah SWT bisa berikan dengan istighfar itu.
Tentu yang belum punya pasangan Allah mudahkan akan dapat pasangan, tapi jangan putus asa, terus saja mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mengadakan dengan istighfar dan taubat itu sungai-sungai untukmu. Sungai mengalir manfaatnya besar, ambil ikannya, ambil hewan di situlah, ya udang apalah segala macam dimakan, ada orang ambil mutiara dan segala macam hal. Setelah ayat ini kami menulis seorang laki-laki datang mengadu kepada Al-Hasan Basri tentang kekeringan. Jadi peciklik yang luar biasa. Maka Hasan Basri berkata, mintalah ampun kepada Allah. Istighfar kepada Allah. Kemudian datang orang lain mengadukan kefakiran. Sudah lama kerja, enggak pernah kaya. Maka Hasan Basri berkata, mintalah ampun kepada Allah. Kalau dalam bahasa Arab sebenarnya ini perbanyak istighfar. Bukan cuma istighfar, selalu ulangin. Lisan ini di mobil, lagi di dapur, lagi di kamar, selama bukan tempat yang dilarang berzikir kayak WC, ada kesempatan astagfirullah, astagfirullah. Kita istighfar selalu. Ya. Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Lalu datang orang ketiga mengatakan, doakan kami agar mendapatkan keturunan karena sudah lama menikah enggak punya keturunan. Maka dia berkata, mintalah ampun kepada Allah. Kemudian datang lagi orang lain mengadukan kebunnya yang penuh kekeringan. Maka Hasan Basri mengatakan, mintalah ampun kepada Allah. Maka dikatakan kepada dia, kenapa semua jawabannya sama? Kenapa semuanya disuruh mohon ampun, istighfar, taubat kepada Allah? Maka Hasan Basri menjawab, aku tidak berkata sedikit pun dari pendapatku sendiri. Sungguh Allah Subhanahu wa taala yang telah berfirman dalam surah Nuh. Jadi Hasan Basri membaca surah Nuh tadi yang kita bacakan, ya. Ayat 10 sampai ayat 12 surah nomor 71 tadi, yang artinya mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat hujan lebat dari langit kepadamu dan memperbanyak untukmu harta juga keturunan dan juga mengadakan untukmu sungai-sungai. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, istighfar ini dan taubat bisa menghalangi datangnya hukuman Allah. Apapun itu sifatnya. Sebagaimana dalam surah Al-Anfal surah nomor 8 ayat 33 Allah mengatakan, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidak pula Allah akan menghukum mereka sedangkan mereka masih memohon ampun. Ayat ini turun Bapak Ibu sekalian surah Al-Anfal ayat 33 kepada orang kafir Quraisy, ya. Makanya para sahabat mengatakan, dahulu kami memiliki dua kekuatan untuk selamat dari siksa Allah. Yang pertama adalah keberadaan Rasulullah SAW. Selama Nabi masih ada, masih hidup, maka aman dari siksa Allah. Karena Nabi langsung bisa mengingatkan kesalahan orang pada saat itu dan memohon ampun untuk mereka. Yang kedua adalah istighfar. Maka kata para sahabat, sekarang Nabi sudah tidak ada, sudah meninggal. Tersisa satu saja buat kita, yaitu istighfar dan taubat. Kalau ini pun tidak dilakukan, maka pastikan azab Allah bisa datang setiap saat. Ya. Oleh karena itu beristighfar adalah solusi yang paling luar biasa gitu. Nah, orang-orang kafir Quraisy Bapak Ibu sekalian, mereka itu subhanallah, kalau sudah tahu alhamdulillah, kalau belum tahu saya sampaikan. Mereka ini sangat unik gitu. Sampai kata Nabi SAW, sesungguhnya Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim, ya, dua-duanya itu akan memancarkan cahaya yang memenuhi antara timur dan barat. Seluruh alam semesta ini bisa terang dari cahayanya, ya. Kalau bukan karena dosanya orang-orang Quraisy. Karena mereka buat dosa, Allah redam cahayanya dua benda dari langit ini. Dalam sebuah riwayat dua benda ini adalah dari surga, ya. Jadi luar biasa. Lalu apa dosa mereka sampai seperti itu? Yang pertama syirik kepada Allah. Mereka datangkan patung-patung dekat Ka'bah sampai ada 360 patung. Dan Allah murka sekali dengan orang yang berbuat kesyirikan ini. Mereka berdoa sama Allah, yakin Ka'bah rumah Allah, tapi patung-patung ini dimintai juga, ya. Mereka menyembelih untuk Allah, dibagiin makanannya, tapi sembelih juga buat sesajen buat patung-patungnya. Jadi mereka jadikan sekutu buat Allah. Makanya Allah berfirman dalam surah An-Nisa, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak memaafkan orang yang berbuat syirik kepadanya, dan Allah memaafkan selain dosa ini siapa yang diinginkan. Allah sangat murka kalau dia dipartnerkan dengan makhluknya, enggak boleh. Ini dosa yang sangat luar biasa. Makanya waktu Nabi SAW membebaskan kota Makkah dari kekufuran, membawa pasukan 10.000 orang mengepung Makkah lalu merebutnya dari kekufuran, yang pertama Nabi lakukan adalah menghancurkan 360 patung itu. Kumpulkan semua orang-orang Quraisy di sekitar Ka'bah yang mereka anggap selama ini Tuhan-Tuhan mereka, dan mereka bumbuhi, syaitan bumbuhi buat mereka.
sampai ada di antara mereka yang berkeyakinan nggak boleh mandang mukanya patung itu. Kalau mandang bisa kualat. Ada Tuhan yang mereka anggap paling besar namanya Hubal. Mereka namakan Hubal. Patungnya tinggi sekali. Kalau orang melihat harus melongo ke atas. Itu saking dihormatinya sampai mereka anggap tidak boleh melihat ke arah patung itu. Dan patungnya dirantai supaya nggak dicuri sama orang. Gitu. Jadi mereka takut Tuhannya dicuri gitu ya. Itu subhanallah patung yang paling besar. Setiap kali ada sesuatu yang terjadi di Mekah mereka mengatakan, oh Hubal kutuk dia, oh Hubal kutuk dia, selalu begitu. Ya. Karena mereka memang menganggap itu Tuhan. Maka Nabi SAW jalan mengelilingi Ka'bah sambil menghancurkan patung itu dengan tongkat beliau. Ada di antara patung itu belum disentuh dengan tongkat Nabi sudah hancur sebagai bentuk mukjizat. Supaya mereka lihat. Ya, ada juga yang Nabi pukul baru hancur. Nabi biarkan 359 patung semuanya dihancurkan. Sudah hancur lebur jatuh di tanah. Ya. Tinggal Hubal satu yang paling besar. Maka Nabi SAW mencolok matanya dengan tongkat beliau sambil membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah kebenaran telah datang dan kebatilan akan kalah. Kalau kebenaran sudah datang maka kebatilan pasti akan sirna. Maka jatuhlah Hubal itu, patung yang sangat besar, hanya disentuh sama Nabi SAW sama tongkat sebagai jatuh, pecah menjadi beberapa bagian. Lalu sahabat datang menghancurkan patung tersebut. Nah, ini perbuatan yang luar biasa. Berapa banyak umat Islam yang melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti masukkan patung di rumahnya, walaupun dengan alasan seni ataupun yang sejenisnya. Ini nggak boleh. Ya, patung itu nggak boleh. Makanya Nabi SAW mengatakan rumah tidak dimasuki oleh malaikat adalah rumah yang ada anjing dan ada patungnya. Jadi nggak boleh, gitu kan? Nah ini penting untuk digarisbawahi. Kemudian yang kedua, mereka selain syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala melakukan banyak pelanggaran seperti yang diharamkan memakan bangkai, ya. Kemudian mereka juga menaruhkan perjudian, mereka menjadikan dukun-dukun sebagai pemimpin mereka sehingga selalu minta saran pada dukun-dukun, ya. Kemudian juga mereka meramal dengan bintang, yakin dengan bintang-bintang gitu kan. Kemudian mereka tatayur menggantungkan nasib dengan benda, ya. Seperti mereka punya dukun-dukun yang dikenal di Mekah, mereka bayar dukun itu, lalu mereka beli seperti satu kotak dari dukun itu, di dalamnya ada 3 helai burung-burung merpati, bulu burung merpati. Yang bulu pertama ditulis kerjakan, bulu kedua ditulis tidak dikerjakan, yang bulu ketiga kosong. Setiap kali orang Quraisy dulu kalau mau pergi safar atau melakukan satu perbuatan, maka mereka datang ke dukun dulu, bayar duit lagi, kemudian apa yang mereka kerjakan cuma masukkan tangan ke kotak itu tanpa melihatnya. Kalau dia angkat bulu yang ternyata tertulis kerjakan, berarti oh ini akan berkah. Kalau keluar bulu yang jangan kerjakan tulisannya, berarti ini akan kualat nih kalau dikerjakan. Kalau keluar bulu yang tidak ada tulisannya harus diulangi, ya, untuk mendapatkan kerjakan atau tidak kerjakan. Ini namanya tatayur, nggak boleh. Dalam Islam tidak boleh. Ini perbuatan dilarang dalam Islam. Nah kayak kita di Indonesia itu biasa tangan kiri gatal, mau keluar uang atau mau dapat uang tangan kanan, mau apalah keyakinannya. Matanya kedap-kedip di atas, mau senang, di bawah mau sedih. Ini nggak boleh. Matanya capek aja istirahat selesai, gitu. Kompres pakai es batu sembuh, gitu kan. Kalau tangan kiri itu gatal selalu mau dapat uang, gatalin aja tiap hari, nggak usah kerja, nggak ada urusannya. Belum yang kupingnya, belum yang ini, belum yang itu, belum menganggap hari Selasa sial, segala macam ini nggak boleh. Ya. Tapi subhanallah dengan semua pelanggaran itu, Allah mengatakan Allah tidak akan menyiksa mereka hai Muhammad selama kau ada di situ, dan Allah tidak menyiksa mereka selama mereka istighfar. Jadi istighfar itu menghalangi hukuman Allah datang. Masih dikasih kesempatan untuk kembali kepada Allah. Itu makna surah Al-Anfal ayat 33 tadi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kita lanjutkan ya, masih di halaman 32 paragraf terakhir. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sungguh Allah telah menjadikan untuk umat ini 2 keamanan. Mereka akan tetap terjaga dan terlindung dari bencana azab atau siksaan selama keduanya berada di tengah-tengah mereka. Adapun keamanan yang pertama telah Allah ambil kembali kepadanya, maksudnya dalam kurung keberadaan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi sudah meninggal, berarti sudah tidak ada lagi cara untuk itu ya, karena beliau sudah tidak bisa kita minta tolong untuk beristighfar kepada Allah. Sedangkan keamanan yang kedua dari siksa Allah adalah tetap berada di tengah-tengah mereka, maksudnya adalah istighfar seorang mukmin. Allah berfirman, tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau hai Muhammad berada di tengah-tengah mereka, dan tidak pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampun. Ini tadi Ibnu Abbas menjelaskan tafsir Al-Anfal ayat 33.
Nabi Muhammad SAW sebagai manusia terbaik, pemilik akhlak yang paling mulia, telah diampuni oleh Allah dosanya, baik yang lalu juga yang akan datang. Nabi Muhammad SAW itu dosa yang lalu semua dimaafkan, kalau pernah dilakukan, kalaupun belum dikerjakan sudah dimaafkan sama Allah. Ini kelebihan Allah SWT berikan kepada para nabi-nabinya. Ya. Namun beliau tetap beristighfar dan menyuruh umatnya untuk memperbanyak istighfar. Ya, dalam sabda Nabi SAW ada di situ hadis yang berbunyi, ya ayuhan nasu tubu ilallahi fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah karena aku sendiri, walaupun dosaku sudah dimaafkan yang lalu dan akan datang, tetap bertobat 100 kali dalam sehari. Ada footnote nomor 22 di bawah ya. Bisa dilihat hadis itu riwayat Imam Muslim nomor 2702. Jadi Nabi SAW pun mau istighfar, kenapa kita enggak istighfar? Para sahabat juga mengatakan, in kunna na'uddu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahidi mi'ata marra rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Artinya, sungguh kata para sahabat, kami telah menghitung ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis. Jadi kalau lagi duduk begini atau ngobrol sama teman-temannya, pasti sahabat menghitung. Dari semua ucapan beliau pasti diselipin istighfar. Dan mereka mengatakan, pasti kami temukan ucapan Nabi dalam ucapan ngobrol sama sahabat-sahabatnya, Rabbighfirli wa tub alayya. Ya, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan terimalah taubatku, sungguhnya Engkau adalah zat yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Kata para sahabat sebanyak 100 kali. Nabi terus ulangi, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Terus ngobrol lagi. Besok Nabi ulangi lagi, di saat teringat lagi, Rabbighfirli wa tub alayya ya innaka antat tawwabur rahim. Terus ngobrol lagi. Tapi sahabat hitung dalam satu majelis itu bisa sampai 100 kali Nabi ulangi. Ya, padahal sebenarnya beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang lalu. Ya. Selanjutnya di halaman 34 lanjutannya, Rasulullah SAW bahkan mengajarkan Sayyidul Istighfar atau tuannya istighfar. Artinya yang terbaik, kalau Bapak Ibu mau istighfar, ini istighfar yang terbaik. Ya, tapi tentu istighfar cukup banyak lafadznya ya, tapi ini yang terbaik, dikenal dengan Sayyidul Istighfar atau tuannya istighfar. Ini biasanya kita dianjurkan baca sekali pagi dan sekali sore, tapi diikuti dengan keyakinan dan keikhlasan ya. Kata Nabi SAW, Sayyidul Istighfar, tuannya istighfar. Yang terbaik dari istighfar adalah antaqula, engkau mengucapkan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udzu bika min syarri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ya, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Tuhanku, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkau lah yang telah menciptakanku, aku adalah hambamu, dan aku berada di atas janji, ya. Aku berada di atas perjanjian denganmu ya, dan meyakini janjimu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari seluruh keburukan yang pernah aku lakukan, dan aku mengakui nikmat-nikmatmu kepadaku, dan aku juga mengakui dosa yang aku lakukan, maka ampunilah aku, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Itu kata Nabi SAW. Itu tadi yang di sini Bapak Ibu lihat di halaman 34, hadis lafaz bahasa Arab dan terjemahannya. Di bawah ada penjelasan tentang keutamaannya. Dalam lanjutan hadis, beliau SAW bersabda, "Wa man qalaha minan nahari muqinan biha." Siapa yang mengucapkannya di siang hari atau pagi hari dengan penuh keyakinan dengan apa yang dia ucapkan. Kalau kita di sini ikut dengan terjemahannya supaya kita faham, oh ini yang kita ucapkan gitu ya. Famata min yaumihi qabla an yumsi, kemudian dia meninggal sebelum tiba sore hari, fa huwa min ahlil jannah, dijamin dia masuk ke dalam surga. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha, dan siapa yang mengucapkannya sore hari dengan penuh keyakinan dengan janji Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad SAW ini, famata, kemudian dia mati qabla an yusbih, sebelum dia tiba pagi hari, fa huwa min ahlil jannah, maka dia termasuk penghuni surga. Ada footnote nomor 24, hadis riwayat Bukhari nomor 6306. Ya, jadi ini Sayyidul Istighfar adalah bagian pilihan istighfar. Kalau tadi kan ada Rabbighfirli wa tub alayya innaka antal ghafurur rahim, itu yang sering diulangi Nabi SAW dalam satu majlis. Tapi boleh enggak saya baca astagfirullah wa atubu ilaih saja? Bisa. Astagfirullah saja bisa.
Ada yang lebih panjang, astaghfirullahil azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, kalau hadis yang istighfar yang baru saya sebutkan terakhir ini, ada al hayyul qayyum, itu kata Nabi SAW akan diampuni dosanya si pengucap walaupun sebanyak buih di lautan. Ya, karena ada sifat Allah al hayyu al qayyum, zat yang maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. Kemudian istri yang mulia, istri Nabi SAW, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula qabla mauti subhanallahi wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Sebelum meninggalnya Rasulullah SAW, beliau memperbanyak mengucapkan, ya, ini doa ini istighfarnya, subhanallahi wa bihamdi, maha suci Allah dan segala puji baginya, astaghfirullah wa atubu ilaih, atau beristighfar kepadanya, memohon maaf ya, wa atubu ilaih, dan berjanji tidak akan mengulanginya. Jadi kalau Bapak Ibu bilang astagfirullah, itu sama dengan kalau kita sama manusia, maafin saya ya. Ya, itu astagfirullah. Kayak kita bilang maafin saya Allah. Wa atubu ilai, saya janji tidak akan mengulanginya. Nah, seperti itu. Ini contoh lafaz istighfar yang lain. Jadi Nabi SAW juga membaca subhanallahi wa bihamdi astagfirullah wa atubu ilai. Sangat baik kalau seorang muslim dan muslimah memvariasikan doa-doa ini ya. Minimal sehari sekali dia baca. Supaya dicatat di buku amalnya dia sudah mengamalkan apa yang Nabi SAW amalkan ya. Dan istighfar ringan sekali. Astagfirullah subhanallahi wa bihamdi astagfirullah wa atubu ilaih, atau tadi astagfirullah saja, atau astagfirullahil azim, atau astagfirullah wa atubu ilaih. Ada astagfirullahil azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ini ada footnote di situ disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya beliau. Itu di halaman 35. Yang terakhir di sini kita tutup dengan ini insyaallah. Kalau ada pertanyaan setelah ini silahkan. Yaitu hadis qudsi. Tadi ini hadis yang luar biasa dalam masalah taubat. Ya, dalam masalah taubat, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mau melihat dosa hambanya. Yang penting orang ini mau kembali, mau taubat. Dan tadi sudah saya bilang, berarti dia berjanji setelah itu tidak mau mengulangi dosanya ya, maka Allah akan terima. Hadis qudsi ini berbunyi, Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bna Adam innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ma ala ma kana fika wala ubali. Wahai anak Adam, tidaklah engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku melainkan aku akan ampuni ya, dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Maksudnya tidak peduli, tidak mau tahu jumlahnya, tidak mau tahu besarnya. Yang penting kamu mau memohon kepadaku, beristighfar kepadaku, aku maafkan. Dan aku tidak peduli, artinya tidak ada orang yang bisa intervensi di situ. Tidak ada orang yang bisa mengatur Allah, nggak ada. Tinggal merengek sama Allah, berdoa, Allah maafkan. Ya bna Adam, dilanjutkan lagi, walau balagat dzunubuka ananas samai thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu telah mencapai setinggi langit, banyak sekali. Sampai sekarang manusia dengan teknologi zaman kita, kalau mau ke bulan masih butuh 1 bulan, gitu kan. Dan itu baru bulan, bintang yang dianggap terdekat lah, gitu kan. Belum bisa kita ke bintang-bintang yang lain yang jauh di sana. Apalagi kalau mau menjangkau langit dengan tangannya nggak mungkin, udah mustahil. Gitu. Tapi kalau dosa kita sepenuh langit itu semuanya, kemudian kata Allah, engkau meminta ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuninya. Dan aku tidak peduli. Maknanya apa? Tidak mau lihat dosamu, apa yang kau sudah kerjakan, tidak mau juga, atau tidak ada juga yang bisa intervensi kepadaku. Aku maafkan. Tidak ada masalah. Yang penting mau enggak istighfar. Gitu. Nah itu yang penting. Kemudian penutupan hadis dikatakan, ya bna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya la thumma lakitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalau seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku dengan tidak mempersekutukan sesuatu denganku, niscaya aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi itu juga. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Syekh Albani.
Baik, kita tutup dengan hadis ini. Saya akan bedah hadis ini karena hadis ini berisikan beberapa potongan janjian dari Allah. Yang pertama dulu, adanya anjuran faedahnya ya, untuk memperbanyak doa. Ngerengek, manja sama Allah. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah pernah melihat ada satu kasus. Beliau lewat di depan satu rumah, rupanya di rumah itu ada satu ibu lagi marah sama anaknya. Saking marahnya ibu ini sampai anaknya dikeluarkan di depan pintu, ditutup pintu. Anak itu ngerengek-ngerengek, nangis. Karena lama ibunya nggak bukain pintu, anak itu tidur depan pintu. Karena sudah tidur nggak ada suaranya, rupanya ibunya mungkin prihatin juga, dibuka pintu, digendong, dimasukin ke dalam. Ibnu Qayyim saksikan itu. Kata Ibnu Qayyim, maha suci Allah. Andai saja seorang hamba seperti anak itu pada ibunya kepada Allah, niscaya Allah akan kasih. Karena Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu kepada anaknya. Cuma kadang-kadang kita tuh malas, gitu kan? Makanya Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, tadi salah satu nama ulama yang kita sebutkan meriwayatkan hadis, beliau itu termasuk ulamanya Mekah. Tidak pernah Bapak Ibu sekalian punya hajat apapun, kecil ataupun besar, kecuali beliau wudu, sholat, sujud. Karena kebetulan beliau di Mekah, beliau depan Ka'bah, sujud. Tidak angkat kepalanya sampai dia tuangkan semua dengan bahasa dia kepada Allah, dan dia tidak angkat sampai dia merasa hatinya pelong baru diangkat kepalanya. Kembali kepada Tuhannya. Karena kalau nikmat sedang melimpah, ingat selalu itu, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa mempertahankan hanya Allah. Lalu untuk apa minta pada manusia? Gitu kan? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa menggerakkan semua manusia yang tadinya ada hak kita sama dia, Allah kasih melalui dengan caranya Allah. Tidak usah kita habisin energi untuk apa? Minta kepada penciptanya. Kalau orang jahat depan mata kita, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan kejahatannya Allah, yang bisa membuat dia berubah adalah Allah. Orang gak bayar utang, orang niat nyakitin kita, orang apa saja, Allah bisa ubah. Doa itu bisa menembus benteng musuh dan membuat musuh pecah dari dalam dan akhirnya kalah. Bisa. Apalagi kalau cuma satu orang manusia atau dua orang manusia, Allah lunakkan hatinya, bisa sekali. Kan gitu. Kalau kita sedang ditimpa musibah, ujian apapun, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ujian itu Allah, yang bisa memberikan solusi hanya Allah. Minta terus sebenarnya kepada Allah SWT. Mungkin ada yang mengatakan begini, Ustaz, saya punya masalah, saya sudah coba berdoa sama Allah sekian lama, berapa minggu, berapa bulan, mungkin ada yang sudah tahunan, tapi Allah belum kasih. Bukan Allah belum kasih. Perhatikan hadis-hadisnya. Yang pertama hadis sahih riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim di muka bumi yang berdoa kecuali Allah berikan jawaban melalui 3 tahapan. Salah satu dari 3 ini. Yang pertama Allah kasih langsung. Ya Allah sembuhin saya, kita dapat dokter cocok, konsultasi cocok, resep cocok, sembuh. Yang kedua, kalau tidak langsung Allah kasih, yusraf anhusu, Allah hilangkan keburukan yang akan menimpa dia. Jadi bisa saja selama Bapak Ibu berdoa setahun, sebulan, 2 tahun ini, itu sebenarnya banyak musibah yang datang tapi Allah hilangkan dengan doa itu. Ada banyak hal yang Allah selamatkan kita dari musibah itu. Mungkin ada orang mau ganggu kita, mungkin ini, mungkin itu. Yang ketiga, yuddahar lahu yaumal qiyamah. Akan disimpankan untung yang dia panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Dan ini yang paling mahal bagi semua pendoa. Karena kata Nabi SAW, nanti akan datang orang hari kiamat. Renung ini ya. Akan datang orang hari kiamat, kata Nabi SAW, diberikan pahala bergunung-gunung. Banyak sekali. Mereka bingung, karena nanti di akhirat kan kita tahu semua. Oh, saya dapat pahala ini karena doa ini. Saya dapat pahala ini karena sedekah ini misalnya. Loh, ada pahala dikasih gunung, dia tidak tahu dari mana sumbernya. Mereka tanya kepada para malaikat, dari mana pahala-pahala segunung ini? Maka kata para malaikat, ini doa-doa kalian yang belum kalian lihat jawabannya di dunia. Jadi kita sudah berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, atau ya Allah sembuhin saya, atau ya Allah bukain pintu rezeki buat saya, Allah mudahin pernikahan saya sama dia misalnya. Lalu Allah belum kasih di dunia. Datang dalam bentuk pahala bergunung-gunung hari kiamat. Jadi berdoa itu tidak ada ruginya. Akan tetap diberikan langsung atau dihilangkan keburukan atau akan disimpankan yang kita panen dalam bentuk pahala hari kiamat. Oleh karena itu sebagian ulama salaf mengatakan, saya berharap punya doa di semua lini kehidupan saya. Baik itu hal yang kecil ataupun hal yang besar. Saya kadang-kadang praktikin masalah doa ini Bapak Ibu sekalian sampai ke masalah parkiran gitu. Mau keluar rumah, mau ke satu tempat, ya Allah mudahin parkiran buat saya. Ya Allah mudahin saya mau beli pakaian supaya saya dapat pakaian itu. Apa susahnya? Mau jadi catat pahala kok. Kenapa enggak berdoa? Kenapa berdoa ini kalau sudah genting? Dokter sudah vonis gak bisa sembuh baru sholat malam, baru berdoa. Kenapa? Kenapa enggak berdoa dari awal? Islam mengajarkan kita, Allah mengajarkan kita Bapak Ibu sekalian untuk berdoa sebelum aktivitas. Makanya doa kita kan sebelum makan, sebelum minum, sebelum tidur, sebelum pakaian, sebelum keluar rumah, itu doa semuanya.
Kalau suami istri mungkin sebelum biologis. Nah ini semua doa-doa sebelum aktivitas tersebut. Nah ini, jadi doa ini ternyata bisa mendatangkan pengampunan dosa juga. Sebagaimana di sini dikatakan oleh Nabi SAW, Allah mengatakan, hai anak Adam, kalau seandainya kau mohon kepadaku, kau merengek kepadaku, maka aku akan maafkan kesalahanmu dan aku tidak peduli. Bukan hanya diberikan apa yang dia minta, diampuni dosanya. Kemudian pesan yang kedua, wahai anak Adam, kalau seandainya dosamu telah mencapai langit ini, lalu kau mohon ampun kepadaku, maka aku akan maafkan tanpa aku peduli. Tidak ada intervensi yang bisa melarang aku gitu. Di sini kata ulama hadis, di sini ada ya penjelasan tentang kalau dosamu mencapai langit. Kata ulama tidak ada orang dosanya sampai langit. Ya. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalau ini menunjukkan bagaimana luasnya rahmat Allah dan bagaimana dahsyatnya istighfar itu, sampai kalaupun sebanyak itu tetap dimaafkan, apalagi kalau kurang dari itu. Nah, gitu. Syaitan seringkali membuat kita kayak putus asa, kayaknya Allah tidak akan maafkan saya, kayaknya Allah tidak akan kasih, kayaknya sudah begini keadaan saya. Ini selalu sangka buruk sama Allah. Nggak boleh. Kita harus optimis dan sangka baik kepada Allah. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, hadis Qudsi, Allah berfirman, ya ana inda dhanni abdi bi falyadhunnu bi ma sya. Aku sesuai dengan prasangka hambaku, maka dia boleh berprasangka sesuai yang dia inginkan. Kalau Bapak Ibu sangka buruk sama Allah, kayaknya Allah nggak sembuhin, kayaknya Allah nggak kasih, sudah begitu dikasih. Tapi kalau kita optimis, enggak, Allah akan kasih, Allah akan terima, Allah akan mudahkan, Allah akan sembuhkan. Maka Allah kasih dengan niatnya. Ya. Kemudian hadis yang kedua yang perlu direnungi adalah Nabi SAW, ini berita gembira, kata Nabi SAW, Allah kalau mendengar doa yang indah dari seorang hamba, dia ngerengek, ya Allah tolong, ya Allah berikan, ya Allah begini dan begitu, maka Allah terlambatkan jawabannya, kata Nabi SAW. Allah sengaja tidak kasih langsung. Kenapa? Ya, agar dia tetap dalam doanya. Sekarang begini, kalau kita lagi sakit nih, ya Allah sembuhin saya, tiba-tiba sembuh, masih berdoa? Tapi Allah tunda 3 hari, 5 hari, 1 minggu, selama itu kan kita berdoa terus tuh, ya. Maka ini nanti kalau kita tahu besarnya pahalanya hari kiamat, kita akan berharap mungkin seumur hidup kita diuji begitu, karena besarnya pahala yang kita bisa dapatkan. Jadi Allah bukan tidak mendengar, Allah menunda dengan hikmahnya. Mungkin nanti Allah akan kasih kita di waktu dan tempat yang kita lebih butuh daripada dikasih sekarang, gitu kan? Atau misalnya Allah hilangkan keburukan, kita minta nikah sama si fulan tapi Allah nggak kasih, maka mungkin memang di situ ada keburukan. Selama kita sudah berdoa, kalau kita paksakan mungkin jadi masalah misalnya, ya sudah, sangka baik dengan Allah SWT. Tapi tetap minta agar diberikan yang terbaik dari Allah SWT. Yang potongan yang ketiga adalah, ini kata Nabi SAW, kata Allah SWT, hai anak Adam, kalau engkau datang kepadaku, ya, membawa dosa sepenuh bumi pada hari kiamat nanti, dan engkau datang tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, tidak syirik kepada Allah, maka aku akan mendatangkan ampunan seluas bumi itu juga. Maksudnya apa? Ini perlu difahami ya. Kaidah bagi ahli sunnah wal jamaah, murtakabul kabir atau pelaku dosa besar tahta masyiatillah, di bawah naungan Allah. Kita enggak boleh memvonis kalau ada orang meninggal, walaupun dia pelaku dosa, oh ini pasti masuk neraka, enggak boleh. Kecuali dia meninggal dalam keadaan kafir, walaupun banyak dosanya, karena dia masih di bawah naungan Allah. Kata Nabi SAW, siapa yang buat kebaikan, dia bersyukur kepada Allah, dia akan dapat balasannya. Siapa yang berbuat jahat, maka itu urusannya dikembalikan pada Tuhannya. Kalau Tuhannya mau maafkan, dimaafkan. Kalau Tuhannya mau siksa, maka Allah akan siksa. Jadi tidak bisa kita vonis orang itu langsung masuk neraka, karena bisa saja Allah maafkan di timbangan amal, bisa saja dapat syafaat keluarganya, karena ada keluarganya punya kelebihan amal hari kiamat, lalu dia tolong, saya bantu ini sekian amal, nilai amal saya misalnya, kan bisa saja ada namanya syafaat hari kiamat ya, pertolongan yang dikasih. Jadi tidak boleh kita vonis. Nah, itu yang dimaksud di sini. Kalau dia tidak berbuat syirik, maka dia masih di bawah masyiatillah, di bawah naungan Allah. Masih bisa dimaafkan, masih bisa berbalik. Tadinya ahli neraka bisa jadi surga selama dia muslim. Kalau kafir sudah nggak ada negosiasi lagi. Ya. Tapi selama dia muslim masih di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah Bapak Ibu sekalian, ini sebagai penutup dalam bahasan kita, jangan pernah memvonis orang tidak akan diampuni sama Allah. Enggak boleh. Pernah terjadi dulu ada 2 orang, satu orang soleh, satu ahli maksiat. Yang orang soleh ini selalu nasihatin orang yang maksiat. Jangan kau buat dosa nanti Allah marah, jangan kau buat dosa. Tapi tidak mau didengar. Enggak mau dihiraukan. Satu waktu karena jengkel yang soleh ini mengatakan, Allah tidak akan maafkan kamu. Di saat itu langsung turun Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, siapa orang ini berani benar mendahului keputusanku, kata Allah.
Ketahuilah sungguhnya aku telah maafkan pelaku dosa itu dan aku telah hancurkan amalnya orang yang ini. Jadi enggak usah intervensi ke hak kausalitasnya Allah, enggak ada urusan kita. Tugas kita cuma nasihatin kalau kita tahu dia salah, enggak usah intervensi ke dalam. Ingat, makin kita tidak tahu kesalahan orang, makin aman buat kita. Enggak usah nyari-nyari kesalahan orang. Maka dalam Islam memata-matai dosa besar. Ya, mencari-cari kesalahan orang itu dosa besar, enggak boleh. Bahkan kata Nabi SAW, siapa yang mencari-cari aib seorang muslim, maka Allah akan membongkar aibnya walaupun dari dalam rumahnya sendiri. Jadi enggak usah campuri. Kalau depan mata kelihatan kemungkaran, jelas baru kita luruskan. Kalau kita korek-korek jangan. Enggak usah. Itu aman buat kita, gitu kan? Dan dia bersama dengan Tuhannya. Bapak Ibu di sini yang jadi status suami ataupun istri, harus sadar kita menikah untuk menjadi pendamping, bukan pengawas. Bukan pengawas. Enggak usah jadi pengawas. Karena tidak ada orang yang suka diawasi. Saya kalau saya berpikir mengawasi, saya nggak bisa tenang di luar begini. Istri saya lagi buat apa? Hubungan sama siapa? Kan gelisah. Ibu juga begitu sama suami. Nggak usah, serahkan kepada Tuhannya. Dan Allah tugaskan malaikat bodyguard, nggak digaji. Ngapain ambil tugasnya? Hah? Udah biarin dijaga sama Tuhannya. Ya kan gitu. Karena memang kaidah dasarnya pelaku dosa itu di bawah keputusan Sang Pencipta Allah. Allah mau Allah maafkan, Allah mau Allah hukum. Tidak usah khawatir. Tapi kalau Allah buka depan mata kita, baru kita luruskan. Ingatkan, itu namanya kemungkaran. Ya, kita tegakkan kemungkaran, ingkari kemungkaran tersebut agar dia selamat atau keluar dari kesalahannya. Allahu a'lam. Ini bahasanya, insya Allah kedepannya kita akan masuk ke bahasan